Sudah sejak dulu kelapa sawit menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan warga Indonesia. Tanpa disadari, sawit memiliki keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari. Kelapa sawit. Nggak tahu, cuma kepikiran minyak goreng. Oke, kalau fakta itu udah cukup sering dengar sih seliweran. Kalau Indonesia faktanya adalah salah satu produsen terbesar kelapa sawit di dunia. Tapi, sebagai orang awam masih kurang aware terhadap produk-produk dari turunan kelapa sawit itu sendiri. Kayaknya setiap hari menggunakan tuh minyak goreng masih pakai dari bahan kelapa sawit sama mungkin kayak margarin gitu. Itu aja, masih sering setiap hari kayaknya. Untuk goreng telur dan bikin kue gitu aja. Minyak kelapa sawit yang dikenal sebagai crude palm oil atau CPO merupakan produk andalan tanah air yang bermanfaat dalam segala aspek. Mulai dari bahan baku kosmetik, pangan, pakan ternak, produk kebersihan hingga sumber biofuel dan biodiesel. Berdasarkan data Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit, produksi CPO dunia pada periode 2022 hingga 2023 mencapai 79,2 juta metrik ton. Dari jumlah tersebut, Indonesia merupakan produsen terbesar yang berkontribusi 58% atau setara 46,5 juta metrik ton ke total pasokan minyak sawit dunia. Diikuti dengan Malaysia dengan kontribusi 19,8 metrik ton atau 25%. Lalu Thailand dengan kontribusi 3,26 metrik ton atau 4,1%. Industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit memiliki peran penting dalam menumbuhkan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pemerintah menggenjot hilirisasi sumber daya alam menuju Indonesia tangguh dan maju. Pemerintah menilai hilirisasi berbagai sektor industri dapat membuat tanah air lebih berdaya saing dan mandiri. Jangan hanya berpikir hilirisasi ada di nikel, di tembaga. Di perikanan, pertanian, perkebunan memiliki potensi yang besar juga. Dan semua daerah memiliki ini semuanya. Aktivitas hilirisasi industri dapat meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menghasilkan devisa besar dari ekspor, menambah jumlah serapan tenaga kerja, bahkan menarik investasi masuk di tanah air. Menurut Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, total nilai realisasi investasi di sektor hilirisasi menembus 266 triliun rupiah pada Januari hingga September 2023. Untuk target realisasi investasi di sektor hilirisasi ini sekitar 25-30% Zal. Aku targetkan di situ. Karena di situ baru kita lihat bahwa ada tren fokus negara dalam membangun hilirisasi dan sekarang udah mencapai 25,3%. Investasi di sektor perkebunan, terutama industri minyak sawit atau CPO pada periode Januari hingga September 2023 mencapai 39,5 triliun rupiah. Sedangkan proyeksi dampak ekonomi hasil hilirisasi kelapa sawit bisa menciptakan nilai investasi sebesar 4,38 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 67,81 triliun rupiah dalam periode 2023 hingga 2040. Peningkatan devisa diproyeksi mencapai 11,43 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 176,97 triliun rupiah. Sedangkan industri kelapa sawit diperkirakan akan menyerap hingga 19.537 tenaga kerja dalam periode 2023 hingga 2040. Dari sekian banyak pilihan sumber minyak nabati di Indonesia, minyak kelapa sawit memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Oleokimia dan oleofood merupakan produk turunan minyak kelapa sawit yang digunakan untuk pembuatan produk-produk kosmetik hingga pangan.
Hilirisasi industri minyak sawit tanah air adalah bagian penting dalam pembangunan jangka panjang industri perkebunan nasional. Hilirisasi industri minyak sawit merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Hal ini bisa dicapai melalui hilirisasi CPO menjadi oleokimia dan oleopangan. Oleokimia merupakan produk turunan CPO menjadi bahan dasar produk-produk seperti sabun, kosmetik, deterjen, farmasi hingga bahan bakar alternatif untuk mesin diesel. Sedangkan oleopangan adalah produk turunan CPO menjadi produk pangan seperti minyak goreng, margarin, dan pengganti lemak coklat. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto, hilirisasi industri minyak sawit sangat memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia. Teknologi untuk hilirisasi sawit itu bukan teknologi yang sangat-sangat very high tech ya. Artinya beda dengan semikonduktor atau apapun gitu. Menurut saya Indonesia mumpuni lah untuk melakukan hilirisasi itu. Tantangannya adalah menurut saya kita ini kurang memiliki pandangan yang jauh ke depan dalam membangun industri itu sendiri. Karena membangun industri, pas CPO dan turunannya itu nggak bisa hanya setahun 2 tahun. Tetapi kita harus memikirkan sebuah ekosistem ya, ekosistem dari industri CPO itu sendiri. Memang paling enak ya, dari kelapa sawit jadi CPO diekspor, langsung jadi duit kan. Tetapi kan kita harus berpikir jangka panjang. Bagaimanapun kebutuhan produk-produk turunan itu semakin lama akan semakin membesar kan. Sehingga itu harus kita pikirkan, makanya kita harus step by step untuk membangun ekosistem dari industri sawit, CPO, dan turunan-turunannya. Indonesia memiliki sejumlah kawasan penghasil kelapa sawit termasuk Sumatera Utara yang merupakan salah satu daerah penghasil terbesar komoditas kelapa sawit. Menurut data Badan Pusat Statistik, terdapat seluas 490.000 hektar areal perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara pada 2022. Hilirisasi di sektor perkebunan Sumatera Utara dapat menciptakan puluhan ribu lapangan kerja bagi warga Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Ya tentunya banyak ya. Di Sumatera Utara kalau nggak salah saya itu dampaknya sampai 700 ribuan, mulai dari perkebunannya sampai ke hilirisasinya tadi ya, itu hampir 700 ribuan pekerja diambil. Kita sebagai kota besar, salah satu kota besar di Indonesia, program hilirisasi ini ujung tombak bagi perekonomian. Bukan hanya di perkotaan sebenarnya, tapi efeknya akan di perkotaan sangat luar biasa. Kayak kami tadi saya sampaikan, kebun kami nggak ada. Pabrik kelapa sawit pengolahan menjadi CPO itu kita nggak ada. Justru pengolahan lanjutannya dari situ. Ini yang kita harapkan. Jadi hilirisasi yang semakin banyak opsinya saya tahu saya ada pohon industrinya, ada pohon produk olahannya, sebagaimana kita tahu itu banyak sekali. Dan ini mungkin kalau diklasifikasikan hari ini di Kota Medan mungkin baru sedikit, hanya baru berapa persennya. Ketika hilirisasi ini digalakkan terus, akan semakin banyak opsi-opsi dan yang bisa diolah dari kelapa sawit, dari CPO, dan pengalinya itu sangat luar biasa. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan di Sumatera Utara yang berkomitmen melakukan percepatan pengembangan industri hilir dengan cara memanfaatkan sumber daya alam nasional. Salah satunya adalah PT Kawasan Industri Medan yang sudah berdiri sejak tahun 1988. PT Kim mengandalkan potensi sumber daya alam yang ada di Sumatera Utara termasuk kelapa sawit dan turunannya seperti oleokimia dan oleopangan. CPO ini kan kalau kita lihat tuh bisa berbagai produk ya yang dihasilkan. Selain tadi minyak goreng, juga ada kita menyebutnya tuh noodle ya. Jadi kita
mengolah seperti mie gitu, tapi itu digunakan untuk produk sabun, kosmetik dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga ada margarin, kemudian juga ada coklat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau lihat pasokan bahan baku, ini kebetulan di sekeliling kita ini, apalagi Kota Medan itu dulunya memang seperti Kuala Namu itu sebenarnya juga dulunya tuh perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi sangat melimpah di sini sebetulnya. Jadi selain ada di sini sebetulnya di perkebunan PTPN ya atau perkebunan Nusantara gitu yang BUMN juga mereka tuh punya juga pengolahan kelapa sawit, belum lagi swasta yang memiliki area sendiri gitu kan. Nah itu tentunya sebagai pemasok untuk CPO-nya tuh bisa didatangkan dari sini sangat melimpah. Jadi kalaupun misalnya kami kemarin kedatangan ada orang juga dari Malaysia ingin membuka di sini, itu salah satu tanda bahwa sources untuk bahan baku itu sangat mencukupi. Tak hanya perkebunan sawit, pengolahan kakao di dalam negeri menjadi peluang manis untuk meningkatkan nilai tambah struktur industri dan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik mencatat produksi kakao Indonesia mencapai 667.000 ton pada 2022. Indonesia merupakan produsen kakao ketiga terbesar di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Salah satu pelaku industri kakao swasta adalah Pipiltin yang sudah berdiri sejak tahun 2013. Menurut co-founder Pipiltin, Tisa Aunila, biji coklat Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia dan digunakan untuk produk-produk premium di negara lain seperti Swiss dan Belgia. Namun belum dimanfaatkan di dalam negeri. Tapi melihat bahwa pada saat itu Indonesia itu nomor 3 di dunia untuk produsen biji coklat. Nomor 3 di dunia gitu. Sedangkan kita biasanya mengekspor barang mentah dan tapi di Indonesia sendiri saya waktu itu belum menemukan ada namanya satu single origin coklat. Jadi satu coklat berasal dari satu daerah gitu. Nah, sedangkan single origin coklat ini sudah dikenal di luar negeri gitu. Dan banyak sekali produsen di luar negeri yang memproduksi coklat pakai coklat Indonesia. Tapi di Indonesia sendiri susah ditemukan gitu. Dengan kita melakukan hilirisasi, misalnya kita udah ekspor ke Jepang sejak 7 tahun yang lalu, jadi kita ekspornya barang jadi. Ada value added. Jadi pemerintah juga diuntungkan gitu kan. Jadi semua pihak tuh diuntungkan, petaninya udah pasti diuntungkan karena menerima harga yang layak dan harga sesuai harga premium yang mereka jual. Dan end consumer-nya menghargai mereka, kualitasnya tambah naik, kuantitasnya tambah naik, semua pihak diuntungkan bisa dibilang gitu. Pipiltin bekerja sama dengan petani kakao lokal di 6 daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni Aceh, Bali, Jawa Timur, Flores, Kalimantan Timur hingga Ransiki, Papua Barat. Biji mentah kakao yang dibeli dari para petani tersebut kemudian diolah menjadi 71 produk yang dijual di dalam dan luar negeri. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya sumber daya alam perikanan laut. Dengan garis pantai 81.000 km dan luas 3,1 juta km persegi, sumber daya perikanan laut memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan secara maksimal oleh penduduk dan negara. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, total produksi ikan tuna, cakalang, dan tongkol atau TCT Indonesia per 2021 mencapai 791.000 ton atau 15% dari total produksi TCT global. Dari jumlah produksi tersebut, ekspor Indonesia ke berbagai negara mencapai 174.000 ton, senilai 732,9 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,3 triliun rupiah per tahun. Ekspor TCT banyak dilakukan ke Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Arab Saudi, dan Australia.
Apa investasi yang sudah dilakukan? Sekarang yang sudah dilakukan oleh orang adalah bikin perusahaan penangkapan ikan. Mereka jual ikannya. Ke depan kita ingin bukan hanya menangkap ikannya, tetapi bagaimana mereka bisa mengolah ikan itu di Indonesia. Mulai paling gampang, mereka lakukan dulu membersihkan ikan, membuat filenya gitu ya, sampai nanti dalam bentuk kemasan. Nah, itu yang ikan kita dorong, karena saat ini begitu kita masuk ke produk perikanan, itu masih banyak yang kita impor. Itu yang kita ke depan ingin kita dorong. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat infrastruktur yang lebih baik untuk penangkapan ikan ini. Karena begitu besarnya ya sumber daya yang kita punya, maka pelabuhan untuk khusus perikanan itu sebetulnya yang ingin dibangun pemerintah. Kemudian kita ingin juga membuat industri terintegrasi. Jadi nanti selain pelabuhan khusus perikanan itu, maka ada industri khusus pengolahan ikan. Data Kementerian Investasi BKPM mencatat, proyeksi dampak ekonomi dari hilirisasi produk perikanan TCT bisa mencapai 862 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 13,29 triliun rupiah selama periode 2023 hingga 2040. Sedangkan peningkatan devisa diproyeksi mencapai 6,84 juta dolar Amerika Serikat atau 105 miliar rupiah. Hilirisasi TCT juga diduga dapat menyerap hingga 8.740 tenaga kerja selama periode 2023 hingga 2040. Perusahaan startup Aruna yang sudah berdiri sejak 2016 memiliki visi membuat Indonesia menjadi pusat ekonomi maritim dunia pada tahun 2045. Aruna mengintegrasikan supply chain produk perikanan yang menyalurkan hasil tangkapan nelayan untuk kemudian dijual atau diolah menjadi produk turunan seperti makanan kering dan kaleng. Per tahun 2023, Aruna telah memberdayakan lebih dari 26.000 nelayan di 27 provinsi. Dan setiap komunitas yang dibina mendapatkan omset 300 hingga 700 juta rupiah per bulan. Banyak nelayan itu yang hidup di garis kemiskinan, mereka nggak punya akses ke pasar. Nah, padahal di pasar sendiri itu potensinya juga cukup besar gitu. Nah, ini jadi sebuah hal yang cukup kontradiktif gitu. Padahal menurut data aja, potensi Indonesia itu adalah produser ikan, khususnya tuna yang kedua terbesar di dunia. Nah, tapi kehidupan lainnya itu tidak berbanding sejahtera. Nah, itu saya rasakan sendiri di kampung halaman saya, karena saya datang dari pesisir di Kalimantan. Itu jadi memotivasi gitu, gimana kita bisa menciptakan sebuah bisnis yang juga menggunakan teknologi untuk memberikan dampak kepada tadi nelayan gitu. Kalau dari yang kami lihat di perjalanan Aruna selama ini, Indonesia itu sangat punya kapasitas. Potensi sumber daya alam yang kita punya itu adalah pemberian Tuhan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Misalnya kalau kita bicara di Jepang, mereka pengen gitu ikan yang ada di Indonesia, tapi kan lautnya ada di negara kita. Nah, jadi secara sumber daya itu sudah jadi sesuatu yang kita punya, yang tidak dimiliki negara lain. Yang kedua, lahan kita tuh juga masih cukup luas untuk bangun infrastruktur. Tidak perlu yang sophisticated seperti itu. Makanya di Aruna kita bikinnya mini processing plant atau tempat produksi yang mini-mini aja, nggak usah yang besar. Itu bisa dan optimal juga gitu. Nah, terus yang kedua juga tinggal masalah-masalah infrastruktur yang menurut saya ini semua bisa di-solve dengan berkolaborasi seperti infrastruktur listrik, air bersih, itu semua bisa diadakan. Nah, sehingga kalau ini semua lengkap, hilirisasi itu sangat mungkin untuk dilakukan. Apalagi Indonesia kan sudah mulai membuka banyak port internasional. Ada port yang kita buka di Indonesia Timur, ada port di Indonesia Barat dan juga di Jakarta. Tak hanya TCT, produksi rumput laut Indonesia juga berkontribusi 25% terhadap produksi global sebesar 35,7 juta ton. Indonesia menduduki nomor 2 produsen rumput laut terbesar di dunia setelah Tiongkok dengan 57%. Kementerian Investasi BKPM memproyeksikan nilai investasi hilirisasi rumput laut bisa mencapai 2,43 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 38 triliun rupiah dalam periode 2023 hingga 2040. Sedangkan peningkatan devisa mencapai 1,72 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 26,9 triliun rupiah pada 2040. Tenaga kerja yang diproyeksi akan terserap sebesar 9.264 selama 2023 hingga 2040.
Besarnya kontribusi Indonesia dalam industri kelautan global harus didukung oleh kebijakan hilirisasi agar bisa meningkatkan nilai tambah produk laut, memperkuat struktur industri perikanan dari hulu hingga hilir, meningkatkan peluang usaha dalam negeri, dan membuka lapangan kerja.